Oke. Nah, sebelum kita lebih dalam lagi nih Mas, tapi kalau boleh saya tahu nih, pencapaian apa saja sih yang udah diraih nih oleh Putra Daerah Membangun ini hingga saat ini nih? Iya, jadi teman-teman Putra Daerah Membangun itu kan rata-rata usianya di usia 20 sampai 30 tahun. Dan mereka bergerak di berbagai sektor. Ada berbagai macam teman-teman yang meraih penghargaan di internasional ataupun bahkan nasional. Yang Gitu. pertama misalnya ada Mbak Heni, ya. Dia dulunya tenaga kerja wanita, dikirim ke Hong Kong, tapi kerjaan dia itu membaca-baca majalah, buku, dan kemudian tiba-tiba terbesit di pikirannya untuk bagaimana caranya dia bisa kuliah S1 di Hong Kong. Kuliahlah dia di sana, ya, TKW yang kuliah S1 di Hong Kong. Dia pulang bangun kampung halamannya, dia cerdaskan para anak-anak petani, dan kemudian di tahun, saya lupa 2011 atau berapa, itu dia menjadi salah satu tokoh majalah Forbes 30 under 30, ya, di bawah 30 tahun. Ada lagi Dr. Gamal, mungkin teman-teman sudah familiar, ya, dokter asuransi sampah yang mendapatkan penghargaan dari Pangeran Charles. Dia bisa menggait sekian banyak CSR internasional datang ke komunitasnya, ya, yang berpusat di Malang tetapi dia punya base di Indonesia. Goris Mustaqim yang tadi saya ceritakan. Ada lagi Sugeng Handoko yang dia membuat ekowisata di usia 27 tahun. Jadi dia di kampung halamannya nemuin gunung namanya Gunung Purba di Gunung Gunung Kidul. Purba. Nah, ini gimana nih gunung, kira-kira mau diapain? Dia kumpulkan anak Karang Taruna, ketemu dengan orang-orang yang sepuh, ya, tokoh-tokohnya di sana. Ayo kita monetize, kita bikin pariwisata, dia bikin ekowisata di sana, dia bikin embung di sana, dia bikin tempat oleh-oleh di sana. Dan dia kemudian meraih penghargaan ekowisata terbaik se-ASEAN 3 tahun berturut-turut. Se-ASEAN. Umurnya belum 30 tahun, gitu ya. Jadi Oke. pembicara di Turki, bicara soal ekoturism dan lain sebagainya, ya. Lalu banyak sekali di bidang pertanian, kita ada yang membuat sekian banyak kuliner dan seterusnya, sudah mengekspor produk-produk desa mereka ke beberapa negara. Dan menurut saya di Indonesia hari ini kan ada berbagai macam stakeholder, ada technopreneur, ada sociopreneur dan macam-macam. Nah, sociopreneur ini memang apa ya, boleh dikatakan kita patut bangga karena British Council itu mengatakan social entrepreneurship tertua di dunia itu ada di Muhammadiyah, katanya, ada di Oke. Indonesia. Tapi jarang orang tahu tentang itu. Itu British Council yang ngomong, bukan saya. Dan kita tahu bahwa Indonesia ini kan laboratorium masalah. Bahkan peraih Nobel Ekonomi seperti Muhammad Yunus itu meraih Nobel karena dia melakukan riset di Bank Rakyat Indonesia. Kemudian dia membuat namanya Grameen's Bank. Dan dia menolong para perempuan, orang-orang miskin di sana untuk mendapatkan kredit yang ringan. Atau misalnya peraih Nobel Ekonomi yang terbaru, ya, yang beberapa tahun terakhir, tahun lalu kalau tidak salah, suami istri, tahu di mana dia melakukan penelitian? Di salah satu SD di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Tapi yang meraih Nobel ekonominya adalah orang Barat. Lalu di mana Indonesia? Ya tadi saya bilang, mungkin laboratorium masalahnya ada di kita. Tapi aktor yang mendapatkan penghargaan tadi itu justru berasal dari luar Indonesia. Nah ini satu concern bahwa social entrepreneurship ini, kewirausahaan sosial, sebenarnya ada satu profesi kepemimpinan profetik, ya, kepemimpinan kenabian. Karena nggak gampang, kita seperti naik sepeda gitu ya, menyeimbangkan antara bagaimana mendapatkan revenue, ekonomi, dan mendapatkan dampak sosial. Itulah kerja-kerja Putra Daerah Membangun kira-kira. Oke Mas, dari sekian banyak nih prestasi-prestasi dan juga kan pasti juga dari teman-teman dari Putra Daerah Membangun juga sebenarnya banyak impact yang diberikan ke masyarakat desa ini. Tapi ini kita berbicara tentang masa pandemi ini nih. Kira-kira bagaimana sih dari PDM sendiri ini menghadapi masa pandemi ini? Ya, dulu saya ingat ketika pasien 01, 02, 03 diumumkan sembuh oleh pemerintah, yang sempat pro kontra karena datanya dibuka dan seterusnya. Lalu saya berkesempatan waktu itu berkomunikasi dengan pasien 03, Mbak Ratri.
Kemudian akhirnya sempat kita berpikir PDM pada saat itu, nih orang belum banyak tahu tentang cerita bagaimana seorang yang terkena positif COVID itu bisa sembuh. Lalu kita bikin webinar, karena waktu itu webinar belum rame-rame banget gitu kan. Kita bikin, saya undang Dr. Giovanni Van Empel yang sempat di-mention oleh Dr. Tirta pada saat acara di ILC TV1. Lalu kita undang ada Mbak Santi, dia salah satu orang yang menjadi negosiator menyelamatkan WNI kita yang terlockdown di Wuhan, di Cina pada saat itu. Hingga kemudian akhirnya diselamatkan, mereka diungsikan ke Natuna Utara pada saat itu. Lalu sempat kita mengundang Pak Jubir juga, COVID-19. Hampir 1.000 orang yang ikut, kita sampai bingung pada saat itu. Karena begitu besar gelombang antusiasme publik untuk mengetahui tentang cerita ini. Gak berhenti di situ, lalu kemudian saya menghubungi Timi, CEO kitabisa.com, karena kami dekat betul ya dalam gerakan-gerakan pemberdayaan masyarakat ini. Dan saya katakan begini ke Timi pada saat itu, Tim, lu kan menggalang donasi luar biasa dari berbagai macam influencer, artis, tokoh, itu berapa dana yang terkumpul. Persoalannya adalah gimana cara nyalurinnya. Nah, PDM ini menjadi mesin sebenarnya untuk menghubungkan ke jaring PDM, dana itu bisa jatuh ke rumah sakit, komunitas, desa-desa yang tepat gitu. Karena itulah fungsi dari PDM. Sehingga saya menyebutnya sebagai multi-track movement. Jadi pergerakan kita itu harus sadar bahwa kita punya peran yang berbeda, punya peran masing-masing. Kita bisa dengan gayanya menggalang dana, PDM itu yang menyalurkan bantuan itu sampai ke tangan yang tepat. Dan akhirnya ya kita bisa percayakan itu. Kita kirim misalnya ke Palembang, ya ada ribuan APD kita bawa ke sana, hand sanitizer, sembako dan seterusnya. Sehingga semangat kita untuk mencoba terus melakukan kebaikan di tengah kondisi kita yang kantong sudah mulai menipis gitu ya, karena ekonomi semakin menungkik ke bawah gitu ya, makin negatif dan seterusnya. Tetapi semangat kita berfilantropi, semangat kita untuk membangun sustainability itu jangan sampai hilang. Memang saya sempat katakan di salah satu kegiatan bahwa di awal-awal gerakan sosial ini tumbuh luar biasa. Tapi ingat, kalau kemudian kondisi ekonomi kita terus ya menunjukkan posisi yang terus landai, ini bisa membuat orang-orang ini menjadi sulit untuk melakukan gerakan sosial. Kenapa? Karena bahan bakarnya nggak ada, bos. Duitnya nggak ada. Karena mau gerakan sosial hari ini, ya nggak mungkin kalau nggak pakai uang kan, pakai dana tadi itu. Selain ya kita bisa berbagi ilmu dan lain sebagainya, tapi kan hari ini orang butuh Indomie, orang butuh macam-macam gitu yang kemudian bisa dinikmati langsung dengan kondisi ada 1,2 juta orang di PHK dan seterusnya. Nah, sehingga saya katakan kalau ekonomi ini nggak kemudian dibikin rebound, maka gerakan sosial itu juga akan menghadapi situasi yang krisis. Kalau ekonomi krisis, gerakan sosial krisis, wah itu akan terjadi kegaduhan yang luar biasa. Nah, PDM itu mengambil porsi, peran. Dia nggak sibuk ngomongin kartu prakerja, dia fokus saja pada kerjaannya. Bagaimana caranya dia bisa melakukan empowerment di desa-desa tadi itu. Ada juga misalnya salah satu sektor yang paling terdampak adalah pariwisata. Ya, apa yang dilakukan oleh seorang Sugeng Handoko? Dia membuat virtual tourism. Ya, dia dibantu dengan 360 derajat itu dengan video conference dan seterusnya. Orang bisa menikmati itu, datang ke Gunung Ngelanggeran di Gunung Kidul tanpa harus datang ke sana dengan biaya dari mulai 30.000 sampai berapa ratus ribu. Dan bule-bule juga masih ada yang tertarik untuk ikut itu. Nah, ini salah satu apa yang kemudian kita lakukan di tengah kondisi pandemi. Oke, Mas. Nah, kira-kira nih, Mas, dalam kondisi pandemi ini, ada nggak sih program-program yang tertunda di masa pandemi ini? Sebenarnya pasti setiap stakeholder mengalami itu ya. Ada berbagai macam hal yang kemudian tidak bisa dilakukan. Termasuk kalau biasanya kita melakukan aktivitas sosial dengan cara mengumpulkan banyak orang, datang dari rumah ke rumah, dari gang ke gang. Hari ini kita dibatasi dengan
aturan gitu ya, tidak boleh ada interaksi yang begitu dekat karena akan menimbulkan masalah baru gitu kan, karena ada protokol kesehatan di sana, sehingga kebanyakan kegiatan kita itu semua bermigrasi lewat online. Apakah itu soal sharing-sharing semacam ini gitu ya, kita berbagi tentang tips bagaimana menghidupkan virtual tourism misalnya, atau kemudian bagaimana kita membangun finansial yang tepat di situasi pandemi, bangun kewirausahaan sosial dan seterusnya, itu yang kemudian bisa kita lakukan. Artinya market atau user yang kemudian terdampak atau terlibat dalam konteks ini itu jelas menurun karena situasi kita yang dibatasi ini. Nah, oleh karena itu kita terus berinovasi agar denyut ekonomi, denyut gerakan sosial itu tetap hidup. Makanya kita coba membangun berbagai macam hal dari PDM ini, baik dari sektor pendidikan, tourism, pertanian, dan seterusnya. Ya, kalau bidang pertanian sih masih aman-aman aja. Agis kemarin walaupun anggota dewan masih jualan kambing buat kurban nanti. Itu ada, itu dilakukan walaupun dari anggota dewan. Nah, oke Mas Zaki, kita tahan dulu karena kita harus break dan semua viewers usai jeda berikut Perspektif akan kembali untuk Anda.